kemarin terakhir di bulan lalu. Nah, bulan lalu saya juga kasih contoh yang paling gampang di day-to-day activity ya, bagaimana eh, kita menghadapi kalau kita mau keluar parkiran mall, parkiran rumah makan gitu ya, ngantri ya, ngantrinya bukan apa-apa. Oh, ternyata nyari uang kecil untuk bayar parkir gitu ya. Meskipun sekarang sudah banyak ya yang sudah pakai barcode kemudian pakai e-money gitu. Tapi dulu waktu masih zaman saya melakukan 5S ini gitu ya itu banyak ngantri karena nyari uang kecil gitu. Nah, kemudian di putaran-putaran U-turn di jalan gitu ya. Itu justru karena niatnya mau ngasih si Pak Oganya, wah nyari uang kecilnya hari ini kelamaan gitu. Sore ini teman-teman sekalian kita akan belajar mengenai apa sih project charter itu. Kemudian kita akan melihat introduction dari fase define, fase measure, analyze, improve, dan control. Nah, nanti terakhir ada bonus quick win. Jadi, quick win ini sebetulnya part of materinya Green Belt, tapi saya coba masukkan ke sini biar rekan-rekan sekalian juga kalau mau melakukan improvement itu yang quick kayak gimana sih gitu ya. Apakah harus selalu fasenya define dulu, measure dulu, analyze dulu, dan seterusnya gitu ya. Padahal bisa juga kalau kita melakukan quick win. Hari ini, Alhamdulillah di kesempatan yang luar biasa ini, kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan journey kita dalam belajar salah satu tools innovation tool yang sangat luar biasa sekali dan memang sudah diakui oleh dunia internasional di dunia profesional yaitu Six Sigma. Nah, untuk kelas kali ini adalah kelas Yellow Belt. Apa sih sebenarnya bedanya antara Yellow Belt dan White Belt yang kemarin kalau nggak salah sebulan setengah yang lalu kita sudah adakan dan Coach Edi juga yang memberikan materi. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan dari pembelajaran Six Sigma. Oleh karenanya pada saat kemarin mengisi pendaftaran, teman-teman diminta untuk nonton video Coach Edi yang ada di YouTube channel Pertabi untuk bisa at least teman-teman punya bayangan apa sih sebenarnya Six Sigma itu, apa bedanya, lalu metodologinya apa-apa. Kalaupun teman-teman tidak sempat menonton sebelum hadir di hari ini, it's okay. Nanti Coach Edi akan memberikan sedikit fine tune di awal gitu ya. Karena sebenarnya yellow white belt dan yellow belt tadi sebelum ini kita juga udah diskusi sebenarnya relevansinya masih sangat beririsan gitu ya. Tetapi nanti pada saat nanti misalnya green belt yang sudah lebih naik lagi kelasnya diharapkan teman-teman memang adalah yang memang sudah mengikuti dari yellow belt. Oleh karenanya stay tune sampai akhir ya. Khusus untuk hari ini, khusus untuk kelas yellow belt ini eh, nanti akan ada penugasan, akan ada praktek. Karena percuma dong kalau namanya tools inovasi tapi nggak dicoba. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy. Sehat Pak Tommy. Iya. Oke, nanti kira-kira kita akan lakukan sampai kira-kira 15 menit menjelang adzan maghrib. Waktu Makassar ya. Waktu Makassar ya, itu karena Ya. proses ini pas kebetulan lagi di Makassar, jadi 1 jam lebih cepat. Teman-teman di Balikpapan, don't worry gitu ya. Nanti kalau memang ternyata duluan di sana maghribnya ya oke. Tapi kita mulai jam 3. Nanti paling lambat kita akan akhiri di 1 jam 15 menit lah ya. Jam Satu 5 jam ya, 15 jam menit. 5 WIB. Ya, jam 5 WIB gitu ya, jam 5. Ya, jam 5 WIB berarti sekitar 2 jam. Nanti silakan dieksplor dan sebagainya. Dan nanti sebelum kita closing, nanti kita akan pembagian kelompok gitu ya. Oleh karena itu, tolong teman-teman stay tune terus di Zoom ini supaya nanti nggak ketinggalan. Oke, thank you Pak Tommy. Rekan-rekan semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Ya, kita ketemu lagi ya di bulan Ramadan ini, khususnya teman-teman yang Muslim. Jadi sambil kita nunggu buka puasa, ya kita tolabul ilmi lah ya. Nah, tapi karena saya bukan ustadz, nah saya sharingnya Six Sigma gitu. Izin saya coba share screen dulu ya, Pak Tommy dan teman-teman yang lain ya.
Sudah muncul kah, Pak Tommy? Sudah, silakan. Oke, baik. Rekan-rekan semua, rekan-rekan Peta Abi, izinkan saya untuk sharing sore ini terkait dengan Six Sigma Yellow Belt. Ya, nah yang pertama saya ingin minta maaf, ini saya lagi agak sedikit sariawan, jadi nanti kalau eh, apa namanya suaranya agak-agak cadel harap dimaklumi gitu ya. Nah, seperti tadi Pak Tommy sampaikan juga, nanti jam 5 WIB atau jam 6 WITA waktu Makassar atau Balikpapan kita akan coba selesai gitu ya karena 15 menit setelah itu di Makassar sudah azan maghrib gitu. Nah, tapi nanti 5 menit sebelum kita berakhir, kita coba bentuk kelompok untuk kita punya pekerjaan rumah nanti. Baik, ketemu dengan saya lagi, Edi Santoso. Saya pikir kita nggak perlu perkenalan lagi ya, karena udah pernah hampir beberapa kali lah sudah ketemu di online. Jadi saya akan skip aja. Jadi nama saya Edi Santoso, bisa dipanggil Edi. Nah, teman-teman sekalian, ini kita coba flashback di bulan lalu ya. Jadi bulan lalu kita sudah belajar mengenai white belt, di mana kita belajar tentang organisasi Six Sigma ya, mulai dari white belt, kemudian yellow belt, green belt, black belt, master black belt, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, kemudian kita juga belajar apa sih continuous improvement itu, kemudian apa itu Six Sigma, apa itu proses. Kita juga belajar mengenai value added dan non value added analysis. Kemudian juga benefitnya kita melakukan Six Sigma DMAIC gitu ya, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Nah, kemudian kita juga punya take away dari pembelajaran kita yang lalu terkait dengan Change Waste Management dan juga 5S gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk flashback untuk kita ingat-ingat lagi, oh oke, bulan lalu kita sudah belajar ini. Dan sebetulnya hampir 50% topik yang ada di Yellow Belt ini sudah saya majukan ke White Belt ya, karena saya lihat kan rekan-rekan ini kan pada kasabar ya pengen tahu, oh ini gimana, itu gimana. Jadi memang sengaja di White Belt kemarin hampir 50% topiknya Yellow Belt itu saya majukan ke White Belt gitu. Nah, karena biasanya di luar-luar itu White Belt dan Yellow Belt itu jadi satu paket training dan biasanya 2 hari dan kita ada 2 exercise biasanya yang di hari pertama itu ada exercise untuk paper push gitu ya itu bagian dari exercise kita untuk chest waste management tapi karena kita online tidak mungkin kita lakukan untuk paper push gain gitu ya. Nah, kemudian untuk di hari keduanya terkait di Yellow Belt-nya kita akan belajar untuk membuat project charter gitu ya. Nah, untuk project charter ini memungkinkan kita lakukan secara online, makanya nanti kita ada semacam homework ya atau pekerjaan rumah nanti. Nah, hari ini, sore ini, teman-teman sekalian, kita akan belajar mengenai apa sih project charter itu. Kemudian kita akan melihat introduction dari fase define, fase measure, analyze, improve, dan control. Nah, nanti terakhir ada bonus quick win. Jadi, quick win ini sebetulnya part of materinya green belt. Tapi saya coba masukkan ke sini biar rekan-rekan sekalian juga kalau mau melakukan improvement itu yang quick kayak gimana sih gitu ya. Apakah harus selalu fasenya define dulu, measure dulu, analyze dulu, dan seterusnya gitu ya. Padahal bisa juga kalau kita melakukan quick win. Tidak serta-merta harus step by stepnya kita lalui semua gitu. Oke, saya refresh kembali rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau kita bicara bulan lalu White Belt itu sebagai team member tugasnya adalah hanya provide project specific support. Nah, sore ini kita belajar mengenai Yellow Belt, which is tugasnya Yellow Belt adalah sebagai kontributor dan juga kalau di perusahaan yang ada continuous improvement ini hanya merupakan part-time project gitu ya, tidak merupakan satu jabatan khusus. Sama juga nanti dengan Green Belt gitu ya. Tapi kalau sudah Black Belt, Master Black Belt itu biasanya jabatan khusus, meskipun dirangkap juga gitu ya. Biasanya dia CI Manager and Black Belt, CI Manager and Master Black Belt gitu ya. Nah, tapi untuk Yellow Belt ini siapapun ya, mau kita ini adalah staff supply chain, staff purchasing, staff finance gitu ya. Kalau kita mau lakukan continuous improvement dengan kapasitas Yellow Belt, boleh-boleh aja.
Itu rekan-rekan. Oke, dua slide pertama saya izin untuk mengulang yang sudah kita pelajari terakhir di bulan lalu terkait dengan Chase Waste Management menggunakan 5S. Ya, kalau teman-teman masih ingat 5S itu apa sih? Ya, yang paling gampang 5S itu ya sort, set, sign, standardize, dan sustain gitu ya. Di mana pada saat fase di sort, set, dan sign ini kita melakukan identifikasi dan mengeliminasi waste ya. Nah, pada saat di fase standardize dan sustain itu kita sudah dalam fase untuk continuously improve gitu ya. Nah, sebetulnya gunanya 5S itu apa sih ya? Supaya lebih visual control dan juga kita balik lagi meminimize yang namanya waste. Nah, kita kalau di kantor, kalau di rumah melakukan housekeeping itu sebetulnya produk dari 5S, rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian dengan 5S ini kita mencoba juga untuk disiplin ya, supaya continuous improvement itu menjadi sustain ya. Jadi disiplin nanti jadi habit gitu ya. Dan tidak hanya satu chase waste, nanti termasuk juga chase waste yang lain. Nah, terakhir juga ini bisa menciptakan yang namanya stability ya, baik itu di proses maupun di lingkungan kerja. Nah, ini yang kita pelajari kemarin terakhir di bulan lalu. Nah, bulan lalu saya juga kasih contoh yang paling gampang di day-to-day activity ya, bagaimana eh, kita menghadapi kalau kita mau keluar parkiran mall, parkiran rumah makan gitu ya, ngantri ya, ngantrinya bukan apa-apa. Oh, ternyata nyari uang kecil untuk bayar parkir gitu ya. Meskipun sekarang sudah banyak ya yang sudah pakai barcode kemudian pakai e-money gitu. Tapi dulu waktu masih zaman saya melakukan 5S ini itu ya itu banyak ngantri karena nyari uang kecil gitu. Nah, kemudian di putaran-putaran U-turn di jalan gitu ya. Itu justru karena niatnya mau ngasih si Pak Oganya, wah nyari uang kecilnya kelamaan gitu. Nah, kenapa? Karena uangnya di mobil itu ya berceceran ya, entah 2.000-nya di mana, 5.000 di mana, uang 1.000-an di mana, 500 di mana gitu ya. Nah, dan juga ini nggak safe ya, karena pernah ada kejadian di mana ada seorang pengendara, dia mau bayar tol, kemudian dia ngambil dompetnya sambil nyetir, dan alhasil malah nabrak trailer dan meninggal gitu ya. Itu. Nah, kemudian di fase setnya ya tadi kita tentukan tuh kita mau taruh berapa berapa keping uang 1.000-an, berapa keping uang 2.000-an, berapa lembar uang 5.000-an dan seterusnya gitu ya. Nah, termasuk setiap seminggu sekali kah, setiap seminggu 2 kali kah kita melakukan yang namanya replenishment atau penggantian secara reguler gitu ya. Nah, nanti kita urutin tuh ya, mulai dari yang 1.000 di mana, 2.000-nya di mana, 5.000-nya di mana, dan seterusnya. Sehingga ketika kita membutuhkan uang-uang kecil itu, kita bisa dengan mudah untuk mendapatkannya. Nah, kemudian untuk yang kepingan 100-200, ya mungkin karena ini nggak banyak kita pakai, usahakan nggak usah ada di mobil lah. Kecuali teman-teman 100-nya dikumpulin di selotip jadi 17.000 gitu ya, atau sejumlah 500 gitu. Itu boleh-boleh aja. Nah, kemudian kalau itu sudah sustain, maka ya hasilnya adalah sudah nggak banyak antrian di parkiran, kemudian saat jutan juga nggak perlu cari-cari uang kecil lama gitu ya. Nah, di sini kita mereduce waste yang namanya waiting, unused creativity gitu ya. Si petugas parkirnya juga seneng, kemudian si apa namanya eh, pengendara yang lain yang di belakang yang ngantri juga seneng juga karena nggak usah ngantri panjang-panjang dan lama-lama gitu. Nah, ini dua slide untuk merefresh yang kita pelajari di bulan lalu gitu ya. Nah, kita masuk ke materi kita sore ini rekan-rekan sekalian mengenai project charter. Nah, jadi project charter itu apa sih? Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 definisi di sini. Yang pertama adalah merupakan statement formal dari seorang project sponsor ya mengenai bisnis problem. Gitu ya. Jadi kalau seorang project sponsor dia punya bisnis problem, nah kalau dia pengen men-share ini ke timnya, nah harus diusahakan mempunyai sebuah project charter, gitu ya. Jadi setiap orang yang akan di-deliver oleh si project sponsor ini dia paham dia A sampai Z-nya, apa sih problemnya gitu ya.
Nah, ini merupakan responsibility dari si project sponsor. Nah, terus kenapa kok sekarang disampaikan di Yellow Belt? Nah, kita tahu sendiri lah ya, rekan-rekan sekalian. Jadi, project sponsor ini kan rata-rata kan udah jabatan tinggi-tinggi biasanya ya, udah senior manager, udah GM, udah chief, udah direktur gitu ya. Nah, biasanya bapak-bapak di level sini ini ya agak enggan lah ya, apalagi beliau-beliau ini yang tidak punya background Six Sigma gitu. Pasti yang disuruh-suruh untuk bikin project control siapa? Ya rekan-rekan sekalian, kita-kita ya. Kita-kita yang white belt, kita-kita yang yellow belt, kita-kita yang green belt, ini yang disuruh. Coba dong bikin dong project charternya gitu ya. Nah, itulah kenapa kita belajar sore ini. Nah, kemudian apa sih project charter itu? Itu juga merupakan summary dokumen ya yang bisa memperlihatkan ke semua stakeholder untuk mereview project itu supaya mereka apa? Supaya mereka juga komit untuk mensupport ya. Karena nggak hanya bisnis problemnya aja nanti dijelasin di situ, tapi juga ada opportunity statementnya nggak? Goalnya apa? Ya, proses yang mau dilihat apa gitu ya? Ada timingnya, ada project membernya gitu. Nah, sehingga si stakeholder ini paham, oh ya nih, nanti kalau kita ngelakuin ini, kita mau mengkill yang namanya problem ini, ternyata bisa meningkatkan ini ya, mengurangin cost ini ya, gitu ya. Nah, itulah kenapa dibuat project charter. Nah, kemudian project charter ini juga bagian dari fase define ya. Jadi teman-teman ketika kita pakai metode DMake ataupun DMEDI, nah pada saat define itu ya salah satu outputnya adalah project charter itu. Nah, kemudian berikutnya project charter ini adalah living document ya. Living document itu teman-teman artinya dia tidak sekali jadi gitu ya. Artinya kita bikin hari ini bisa jadi setelah beberapa hari kemudian karena melihat situasi berjalan, proyek berjalan, ya keterlibatan tim member segala macam. Oh, ada yang perlu di fine tune nih, gitu ya. Nah makanya dia dibilang living document. Nah yang terakhir ini makanya dibilang dia akan kepakai terus selama proyek itu berjalan, ya. Karena bisa jadi pada saat proyek berjalan, si proyek sponsor dia minta tambah dong skopnya. Oh, yang ini skopnya kurangin aja. Faktor yang ini nggak usah dilihat deh, nanti aja gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kenapa Project Charter dibilang sebagai living document dan juga dia akan selesai selama proyek itu berjalan. Itu ya, rekan-rekan ya. Nah, kira-kira eh, formatnya seperti apa sih Project Charter itu? Ini rekan-rekan sekalian ya. Ada enam kotak. Ya, bacanya dari kiri ke kanan, kemudian kiri ke kanan. Jadi yang pertama itu ada business case ya. Jadi kalau kalau high level summary-nya business case itu apa sih sakit atau problem yang kita sedang hadapi ya. Apa yang salah gitu ya. Nah, itu business case. Nah, nanti opportunity statement-nya, kalau kita melakukan perbaikan di business case ini, itu benefit apa yang kira-kira kita akan dapatkan. Nah, gitu rekan-rekan ya. Nah, kemudian kalau kita emang mau melakukan perbaikan, so goal statement-nya apa? Ya, jadi objektif dari kita melakukan improvement, targetnya, faktor apa saja yang kita mau perbaiki, ada di goal statement sini. Nah, kemudian kalau di project scope itu adalah authority yang kita punya ini apa nih, gitu ya. Proses yang mau kita liatin yang mana saja, ya. Kemudian mana kira-kira yang kita nggak usah liatin, ya, karena sudah bagus atau karena dia bukan di bawah otoritas kita, ya, tidak di bawah kontrolnya kita, itu menjadi out scope, gitu ya. Itu di sini. Nah, kemudian project plan, ya, project plan ini bagaimana kita akan menyelesaikannya. Kemudian kapan kita juga akan menyelesaikan itu. Jadi how and when lah di sini ya. Nah, nanti tim selection ini siapa aja membernya, kemudian tanggung jawabnya apa saja untuk masing-masing tim member. Nah, jadi gambaran awalnya seperti ini ya rekan-rekan sekalian ya mengenai project charter. Kita bahas sedikit lebih detail habis ini. Namun sebelum itu ada satu sisipan di mana kalau kita membuat project charter itu kita diharapkan kita punya namanya smart criteria ya. Supaya apa? Ya, supaya ini lebih efektif ya dan nyambung lah satu sama lain.
Nah, kita bilang spesifik. Ya, spesifik ini adalah kalau kita ada bisnis problem, ditanya the real business problemnya apa. Jadi mesti spesifik. Jadi jangan gantung ya. Contoh gantung itu apa sih? Pak, eh, pekerjaan itu jelek. Nah, itu gantung tuh. Itu nggak spesifik. Jelek di sini apa maksudnya? Ya, jelek tampangnya kah? Jelek kinerjanya? Jelek pelayanannya? Atau apa? Gitu ya. Jadi harus spesifik. Ya, jadi jangan gantung di sini. Nah, kemudian measurable ya. Jadi diharapkan problemnya itu juga bisa kita measure rekan-rekan ya. Sehingga kita punya baseline dan kita punya target untuk kita improve gitu. Jadi contoh tadi, oh jelek, jeleknya apa? Oh pelayanannya. Nah, pelayanan itu diukur nggak? Oh diukur ya. Jadi kalau kita ada pengukuran eh, services gitu ya, pelayanan, sekarang di mana? Masih di 50%. Pak, padahal startup pasar itu 80%. Oke, kalau gitu kita mau improve dari 50% ke 80%. Atau mungkin 80% ketinggian ya. 50% ke 70% seperti itu. Jadi measurable. Nah, kemudian action oriented ya. Jadi nanti project kita ini ada action yang memang kita bisa lakukan ya untuk mencapai goal itu. Jadi ini bukan nanti project yang akan kita canangkan yang kita nggak bisa lakukan ternyata. Jadi harus harus action oriented. Jadi project yang kita lakukan harus bisa kita lakukan. Kemudian realistik. Nah, realistik ini adalah goalnya nanti, targetnya nanti. Ini realistik nggak untuk kita kita capai ya? Apakah dia practical? Apakah dia attainable? Ya, dan timelinenya juga realistik gitu ya. Jadi jangan juga bikin project yang atau target yang nggak bisa dicapai ya. Timelinenya juga nggak mungkin capai ya. Oke, perbaikan services dari 50% ke 80% dalam waktu 3 hari gitu kan ya. Wah, itu mungkin orang juga, waduh, nggak mungkin Pak, surveinya aja sebulan sekali. Gimana kita mau mau tahu hasilnya dalam waktu 3 hari? Kira-kira begitu ya, rekan-rekan ya. Nah, kemudian time bound ya. Time bound ini bagaimana kita men-set ya tadi ya, mulainya kapan, selesainya kapan. Jangan sampai ini menjadi project yang tidak berujung. Gitu ya, kan ya. Smart, specific, measurable, action oriented, realistic, time bound.